Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman. Saya menyiapkan contekan dulu ya. Semangat pagi Mas Wanto. Sambil menunggu yang lain ya. Ini baru pertama kali saya siaran langsung atau RTS secara siaran langsung seperti ini. Nah, jadi sangat disayangkan kalau tidak menyimak. Halo Mbak Sutrisni, gimana kabarnya di Lampung? Langsung mulai saja ya. Nanti untuk teman-teman yang belum menyimak, belum ikut dalam siaran langsung ini, nanti teman-teman bisa memutar ulang atau menyusul dengan memutar ulang. Pertama-tama saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Rohidin. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Nama saya Rohidin, asal saya itu dari Desa Pakak, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saya dari Banjarnegara. Nah, pertama saya gabung di NASA itu tahun 2009.
Itu dulu saya, Mas Agus, dan sponsor saya Mas Ali, itu kita sering sering masuk ke petani-petani, karena dulu produknya itu masih sangat sangat jarang ya, baru ada produk agrokompleks untuk kesehatannya itu baru ada lecitin sama kristalik itu juga baru-baru. Nah, makanya kita masuk ke petani-petani, kita masuk ke kelompok tani, gapoktan dan lain-lain. Dan di tahun 2009 itu yang kita hasilkan itu adalah kekecewaan, karena waktu itu banyak sekali yang menolak. Wah, ini bisnis NASA apa, produk NASA, pupuk NASA itu apa, branding NASA itu juga belum se-booming saat ini. Makanya kita bagaimana biar petani-petani itu mau menggunakan pupuk NASA. Dan di tahun 2009 itu saya hanya beberapa bulan aktif di NASA. Jadi sekitar mungkin 3-4 bulan saya nggak lama di NASA. Pada waktu itu saya setelah ikut KDI mingguan itu di tempat Mas Budiarto. Nah, setelah itu saya ikut beberapa periode, 3 atau 4 kali. Setelah itu saya ke Jakarta lagi, karena saya dulu yaitu anak rantau ya, jadi saya sering ke Jakarta. Saya dulu bekerja di salah satu restoran ya di Jakarta ya, di daerah Taman Palem. Nah, di situ sampai tahun 2012 saya pulang. Nah, pulang waktu itu saya buka counter jualan pulsa. Nah, sambil jualan pulsa waktu itu Facebook saya dan Mas Agus itu masih berhubungan ya, masih berteman ya. Jadi kita sering kontak, Mas ada info apa, Mas ada bisnisan apa, kalau bisa ayo kita bisnis yang sekiranya menghasilkan ya. Nah, waktu itu Mas Agus itu mengenalkan, ini loh Mas, kemarin Mas Ali itu jualan produk dan itu laku. Nah, jualannya di online, di Facebook ya. Nah, waktu itu saya bingung, jualan di Facebook itu seperti apa gitu kan. Jualan di Facebook itu yang bagaimana? Karena saya sudah dari tahun 2008 itu sudah menggunakan Facebook gitu. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya langsung ke tempat Mas Ali. Nah, Mas Ali adalah sponsor saya ya. Nah, saya langsung ke tempat Mas Ali, dan waktu itu juga saya daftar ulang yang kedua kali. Jadi saya daftarnya 2 kali, tidak 1 kali. Nah, setelah ke tempat Mas Ali, itu sama Mas Ali diajari, ini loh Mas, jualan online itu seperti ini. Kita tinggal upload foto produk, upload informasi produk. Nah, setelah itu saya rutin selama 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan full itu saya pagi ke tempat Mas Ali, itu pulangnya sore. Jadi full ya, dari pagi sampai sore itu saya di tempat Mas Ali. Nah, di situ selama saya belajar di tempat Mas Ali itu belum sampai closing. Jadi belum pernah closing. Nah, di situ saya nggak putus asa, saya malah semakin semangat kan. Karena waktu itu saya membuat akun Facebook itu sebanyak 20. Akun Facebook saya itu dulu 20 akun. 20 akun. Nah, terus saya belajar di tempat Mas Ali, terus saya malamnya itu praktek di rumah. Dan itu berjalan 2-3 bulan itu. Nah, terus setelah 3 bulan saya full praktek di rumah.
Saya ke tempat Mas Ali sudah jarang, tapi saya praktek di rumah, full praktek di rumah sambil apa? Kalau misalkan ada info, saya ke tempat Mas Ali, tetap jaga komunikasi dengan sponsor. Nah, begitu saya praktek di rumah, itu juga tidak langsung closing. Nah, jadi prosesnya itu panjang, sampai saya closing itu 6 bulan. 6 bulan pertama itu tahun 2013 awal, sampai kalau nggak salah itu saya daftar ulang yang kedua itu bulan Februari kalau nggak Maret, itu saya daftar ulang yang kedua. Nah itu 6 bulan setelah itu saya belum closing. Nah terus di bulan ketujuh saya baru closing satu. Nah saya closing satu waktu itu kiriman ke Bandung ya. Nah waktu itu saya langsung laminating itu resi pengirimannya itu. Nah itu sekarang saya simpan, itu masih ada. Nah setelah itu semakin bertambah hari berikutnya itu semakin banyak orderannya. Kirim 2, kirim 3, kirim 5, sampai perharinya itu rutin kirim 10 piece, 15 piece. Di awal 2014 itu saya bisa menjual Crystal X 100 sampai 150 piece Crystal X. Nah, jadi teman-teman, kalau dihitung dari keuntungannya saja itu sudah sekitar 15 juta, 10 sampai 15 juta. Nah, itu cuma dari keuntungannya saja. Tapi waktu itu saya nggak fokus di jualannya, saya fokus jualan pertama saja, di awal-awal saja. Nah ketika saya tahu bahwa bisnis NASA adalah bisnis jaringan, maka saya membangun jaringan, walaupun pelan tapi tetap saya bangun. Saya jualan jalan, bangun jaringan juga jalan. Nah ketika kita sudah lagi rame-ramenya jualan, jangan lupakan membangun jaringan. Karena begitu jualannya sepi, jaringan belum jadi, kita akan jadi mulainya itu males gitu. Masa saya harus ngulang dari awal gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih senang jualan, itu jualannya terus jalan jualannya. Tapi jangan lupa membangun jaringan. Karena jaringan adalah bisnis NASA. Karena kalau kita hanya jualan itu belum termasuk bisnis. Tapi kalau kita sudah membangun jaringan, itu sudah masuk dalam bisnis. Nah, setelah itu akhirnya tahun 2015 itu konsumen saya itu berkurang. Tetap ada, misalkan yang dulunya 100 piece jadi 50, berkurang untuk konsumennya. Tapi untuk jaringannya alhamdulillah itu terus naik. Terus saya mencapai stokis itu tahun 2016 awal. Itu saya menjadi stokis. Jadi tahun 2013 saya fokus, terus 2016 saya mencapai stokis. Nah, jadi saya butuh waktu 3 tahun untuk mencapai stokis. Kalau menurut saya waktu itu sangat cepat. Karena belum tentu ada yang dalam waktu 3 tahun bisa menjadi stokis. Ini waktu itu. Tapi kalau saat ini untuk distributor saat ini itu waktu yang lama. Karena distributor yang saat ini itu biasa banyak yang sudah membuktikan itu lebih cepat menjadi stokis. Ada yang hanya 8 bulan, ada yang hanya 1 tahun, ada yang hanya 15 bulan, ada yang hanya 6 bulan. Itu bisa menjadi stokis. Nah terus
dulu juga saya gimana ya, untuk teman-teman yang baru itu dulu saya mengawali di desa ini, di desa saya itu semua orang itu menolak. Jadi semua orang itu menolak. Saya menawari waktu itu, waktu masih counter ya, setiap yang datang ke counter saya itu saya tawari brosur Crystal Egg dan semuanya itu menolak. Nah di situ saya nggak putus asa. Saya malah saya membuat impian suatu saat desa saya itu akan menjadi pusat menjadi stokis banyak stokis gitu. Jadi pusat NASA, menjadi berjejer-jejer stokis NASA. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 12 stokis ya di satu desa di tempat saya. Nah, dan ada lagi yang baru GM kemarin, mungkin bulan depan menjadi stokis ya. Nah, dan alhamdulillah lagi semua stokis adalah jaringan saya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih baru atau masih merintis, masih berjuang, jangan lupa prospek yang dekat-dekat. Utamakan orang-orang sekitar dulu. Karena penyesalan itu kalau misalkan kita melihat tetangga kita menjadi stokis, tapi dia bukan jaringan kita. Nah, benar nggak? Lebih menyesal lagi kalau misalkan berjejer stokis itu bukan jaringan kita. Jadi untuk teman-teman prospek, utamakan yang dekat-dekat dulu. Utamakan yang dekat, tetangga, samping kiri, samping kanan, belakang, depan. Nah. Oke, terus ya. Dan waktu awal-awal itu saya hanya mencoba berpikir ya, bagaimana biar branding saya itu naik. Saya hanya menaikkan branding saya, biar orang mengenal saya, biar orang kalau lihat saya itu ingatnya NASA. Jadi yang pertama itu branding itu saya naikkan. Karena waktu itu saya bisa saya punya kendaraan ya, itu waktu itu Grand Max, itu langsung saya kasih stiker NASA. Jadi saya belakangnya itu kasih stiker Crystal Egg. Nah, itu cara saya menaikkan branding saya. Dan akhirnya orang-orang sekitar sini itu memanggil saya itu Rohidin Crystal Egg. Oh ya, sesuai profil ya. Saya itu bekerja di menjadi kuli bata itu tahun 2012 itu, waktu pertama pulang itu kan saya buka counter jualan pulsa. Nah itu saya bagi waktu. Jadi kalau pagi saya ke sawah, saya membuat batu bata. Nah nanti jam 10 jam 11 saya pulang, buka counter sampai jam 1 jam 2, nunggu keponakan saya pulang. Nah setelah jam 2, setelah ponakan saya pulang, saya kembali ke sawah lagi membuat batu bata. Dan itu berjalan 1 tahun, di tahun 2012. Nah terus di tahun 2013 saya full bekerja di NASA dan sampai saat ini. Nah, jadi bisnis NASA itu bisnis jangka panjang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru bergabung itu mengharapkan bonus yang puluhan juta atau mungkin bonus berjuta-juta, itu mungkin hanya mimpi. Tapi kalau teman-teman serius, teman-teman mau berproses membangun jaringan, membangun good team player, terus teman-teman juga mau mengupgrade diri teman-teman menjadi leader,
insya Allah penghasilan puluhan juta itu bukan hanya mimpi. Karena dulu saya membuktikan seperti itu. Saya hanya lulusan SD, teman-teman. Jadi saya hanya lulusan S1. Nah, saya hanya lulusan SD. Dan untuk berbicara seperti ini saja itu dulu nggak berani, sama sekali nggak berani. Jangankan untuk berbicara di depan banyak orang, berbicara di mungkin hanya beberapa orang itu juga jarang berbicara di depan umum. Nah, tapi di NASA saya bisa belajar, saya bisa mengembangkan diri saya bisa mengupgrade diri saya. Jadi untuk teman-teman juga seperti itu. Nah, terus saya mencapai peringkat diamond itu tahun 2017. Nah, jadi 2016 saya mencapai stokis, terus 2017 saya mencapai peringkat diamond. Dan insya Allah tahun 2021 nanti peringkat saya crown diamond. Amin. Nah, untuk Kaji Reno ini juga nanti menyusul diamond. Untuk teman-teman juga, yang penting teman-teman itu mau mengembangkan diri teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman yang saat ini baru bergabung, ya teman-teman yang saat ini baru bergabung di bisnis NASA, itu potensinya itu sama dengan distributor yang sudah bergabung lebih dulu. Potensinya itu sama. Tinggal siapa yang bekerja lebih giat, siapa yang bekerja lebih banyak. Karena di bisnis NASA, siapa yang bekerja, dialah yang akan menikmati. Nah. Yang terpenting adalah teman-teman itu mau mengembangkan diri. Jangan pernah minder dengan latar belakang kita. Jangan pernah minder dengan mungkin saya hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP. Jangan pernah minder tentang itu. Sukses tidak melihat tentang itu. Sukses itu melihat siapa yang mau berusaha. Nah. Banyak di NASA, saya sendiri itu lulusan SD. Terus downline saya Mas Hendy, Mas Yanto itu juga lulusan SD. Dan mereka sukses menjadi stokis dan menjadi diamond. Nah, belum upline. Upline kita Mas Ito juga, beliau lulusan SD. Dan itu tidak mengendorkan atau tidak mengendorkan niat kita untuk menjadi sukses. Jadi teman-teman bangun God Team Player. Banyaknya jaringan di teman-teman itu bisa menaikkan lebih cepat omset, bisa lebih menambahkan banyak distributor baru. Itu karena apa? Karena good team player. Dan sebelum teman-teman membangun good team player itu, PR utama untuk teman-teman semua itu teman-teman harus mau menjadi leader, harus mengupgrade diri menjadi leader. Saya akan mencoba membagi 3 tips untuk membangun good team player. Pentingnya good team player itu adalah, misalkan ini contoh untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah mencapai peringkat manajer. Mencapai peringkat manajer. Nah, seorang manajer itu harus bisa memanage minimal 30 member. 30 member aktif itu harus bisa memanage minimal 30 member aktif. Itu untuk manajer. Nah,
Terus untuk teman-teman yang sudah silver manager, itu harus bisa memanage 50 sampai 60 distributor aktif. Nah, terus untuk peringkat gold manager qualified itu harus bisa memanage 100 sampai 150 member aktif. Nah, ini untuk syarat gold manager qualified, silver manager qualified, dan manager qualified. Nah, cara membangunnya seperti apa? Nah, cara membangunnya adalah membangun menjadi good team player. Cara membangun good team player seperti apa? Yang pertama itu menjalin kedekatan. Menjalin kedekatan, menjalin komunikasi dengan downline, dengan upline. Misalkan kita sering komunikasi. Misalkan yang jauh-jauh sering setiap hari kita jadwalkan untuk telepon. Kalau enggak kita buat jadwal konsultasi. Nah, terus kalau yang dekat kita bisa dampingi dia untuk COD, dampingi dia untuk prospek dan lain-lain. Bisa juga kita ajak makan bareng. Nah, terus yang kedua itu kita harus mau membuat home sharing. Nah, jika teman-teman sudah menjadi leader, teman-teman harus mau membuat home sharing. Kalau perlu, misalkan di jaringan teman-teman ada 3 atau 4 kaki, teman-teman harus ada jadwalnya, setiap kaki itu harus beda. Berarti home sharing teman-teman harus ada 4 jadwal. Nah, terus tips yang ketiga ya, update materi, update produk. Jadi teman-teman itu harus update materi-materi. Nah, kalau downline kita itu dalam 3 tips ini terpenuhi, insya Allah downline kita akan lebih semangat menjalani bisnis NASA. Insya Allah downline kita itu akan lebih antusias, akan lebih menggebu-gebu. Nah, terus semangat juga untuk jualannya karena produknya ready, karena materinya baru-baru. Jadi sedini mungkin kita tumbuhkan jiwa kelideran kita. Semangat pagi Pak Citan. Jadi jelas ya teman-teman. Teman-teman itu kalau mau menjadi orang yang sukses itu harus mau belajar, harus mau mengupgrade diri. Dulu itu saya cerita sedikit ya. Dulu itu saya ada 10 tahun kerja di Jakarta di salah satu restoran. Dari tahun 2003 sampai tahun 2011 itu tadi. Nah, itu gaji bulanan yang saya dapatkan itu gaji terakhir itu sebesar 2.500.000. Padahal saya sudah kurang lebih itu 10 tahun bekerja di restoran itu. Dan gaji terakhir 2.500.000. Kira-kira banyak enggak itu? Mungkin waktu itu banyak sekali, 2.500.000. Gaji saya sudah besar. Tapi kadang saya itu berpikir, kalau gaji saya sekian, dipotong tanggungan saya untuk cicilan, untuk motor, untuk orang tua, terus untuk makan sehari-hari, ternyata hanya pas-pasan, bahkan sering nombok gitu. Kadang belum waktunya kita sudah kasbon ke bos.
Nah, di situ saya berpikir, kalau saya penghasilan saya hanya sekian, kira-kira kapan saya bisa membeli apa yang saya mau? Kapan saya bisa membeli jangankan mobil ya, membeli motor yang mungkin motor sport itu juga belum kepikiran sampai ke situ. Dan coba teman-teman bayangkan, saya di bisnis NASA itu hanya dari tahun 2013 sampai saat ini, kurang lebih 7 tahun. Dan awal bulan kemarin yang saya dapatkan itu sudah di atas 70. 70k gitu kan. Kira-kira banyakan di mana? Banyakan kita bekerja sama orang lain atau banyakan penghasilan saya di bisnis NASA? Semangat pagi Kuningan. Jadi kalau misalkan kita mau berproses, mau membangun jaringan, itu yang kita dapatkan tidak instan, tidak langsung saat itu juga. Tapi kita mendapatkan dari proses itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun mendatang. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan seperti apapun teman-teman saat ini, itu tidak akan mengubah keadaan teman-teman kalau teman-teman menyerah saat ini. Keadaan yang teman-teman alami saat ini itu akan berubah kalau teman-teman mau terus konsisten menjalankan bisnis. Karena kita di bisnis NASA, jadi kita kalau teman-teman mau menjalankan bisnis NASA, yang penting buat jadwal konsultasi dengan upline. Kalau dari saya pribadi, kalau kita japri ke upline, plan saya mau konsultasi, kira-kira kapan ada waktu? Insya Allah itu upline akan memberi waktu. Selamat pagi Mas Hendro. Insya Allah itu upline akan memberi waktu, akan memberi jadwalnya. Jadi jangan sungkan untuk japri ke upline. Plan saya hari ini pas lewat, kira-kira ada waktu nggak di rumah? Itu kalau kalau memang ada waktu, pasti upline mempersilahkan teman-teman untuk mampir. Buat jadwal konsultasi, bangun komunikasi dengan downline, bangun komunikasi dengan upline. Terus konsisten. Dulu saya mulai bisnis di counter itu dari minus, karena saya punya modal untuk membuka counter itu adalah dari hasil utang. Saya utang ke bank, terus dari bank itu saya belanjakan untuk keperluan counter, terus untuk belanja pulsa dan lain-lain. Lah dari situ saya buka counter itu 1 tahun full itu setiap kali saya mau belanja itu pasti uangnya sudah habis. Setiap kali belanja uangnya pasti sudah habis. Di situ saya berpikir, kapan saya bisa memperbaiki keuangan keluarga? Kapan saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua? Dan terus
akhirnya saya kembali ke bisnis NASA. Dan saya mulai bisnis NASA ini juga dari minus. Nah, karena waktu itu saya ada, selain utang di bank itu ada angsuran motor ya. Nah, dan itu semua dibayar lunas oleh bisnis NASA. Kalau dihitung dulu kurang lebih utang saya itu 40 jutaan lebih. Itu dulu itu termasuk besar. Dan itu dibayar lunas oleh bisnis NASA. Nah, jadi untuk teman-teman jangan pernah minder dengan keadaan teman-teman saat ini. Karena yang penting adalah siapa kita di 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Semangat pagi Mbak Sita. Dulu saya dengan Mas Ali itu juga, saya, Mas Ali, Mas Agus, itu setiap hari itu kita sering sharing bareng, kita sering kumpul bareng. Dan saat ini penghasilan saya, Mas Ali, Mas Agus, itu kisaran segitu. Walaupun beda mungkin 3 juta, 4 juta, bedanya itu enggak terlalu banyak. Karena dulu kita sering bareng. Amin, Mbak Helmi. Ya karena saya pribadi itu memulai bisnis NASA itu memang dari serba minus. Nah. Salam kenal juga Muara Gembong. Yang penting teman-teman itu terus upgrade. Kalau misalkan nanti keadaan sudah bukan normal ya, tapi keadaan sudah normal, sudah seperti biasa kembali, insya Allah itu pertemuan-pertemuan akan diadakan lagi. Nah, itu teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk pertemuan-pertemuan. Karena kita sendiri juga tanpa pertemuan kita mungkin hanya memanfaatkan online, mungkin Facebook, WhatsApp. Semangat pagi Hongkong hadir. Pak Kaplen, gimana caranya meyakinkan seseorang termasuk lelaki untuk join member, karena kebanyakan yang cowok pada minder. Kalau dulu saya nggak berusaha meyakinkan mereka, tapi saya naikkan branding saya. Nah, ketika orang lain atau mungkin tetangga-tetangga itu kalau melihat saya itu sudah wah ini NASA gitu. Kalau orang sudah berpikiran NASA, itu orang nanti akan datang sendiri. Karena dulu itu saya naikkan branding saya itu dulu Rohidin Crystal Egg. Jadi kalau ada paket datang, ada kiriman apa itu datang, tanya saja Rohidin Crystal Egg, itu pasti sampai sini. Nah dari situ branding orang-orang sekitar itu melihat saya, wah ini Rohidin Crystal Egg, Rohidin NASA. Kalau ada yang ngomong NASA, pasti taunya saya. Nah.
Sultan tuh kata Mas Agus. Plan gimana cara biar grup kita bisa rame, bisa aktif semua di grup. Nah, kalau untuk grup itu diawali dari kita sendiri, Mbak. Jadi kita kalau bisa kita ikut meramaikan grup-grup upline. Kalau kita sudah ikut andil dalam meramaikan grup-grup upline, insya Allah downline itu akan menduplikasi. Jadi nanti downline itu akan menduplikasi kita, ikut meramaikan grup kita. Nah, karena bisnis NASA adalah bisnis duplikasi. Kalau seperti Pak Ali kemarin itu bilang itu kita harus punya komitmen untuk menjalankan bisnis NASA. Karena kalau nggak ada komitmen, mungkin 1-2 bulan kita menjalankan bisnis NASA, nanti jualan kita sudah sepi, jualan kita sudah nggak kayak awal-awal lagi, akhirnya kita hilang, kita mundur. Itu berarti belum ada komitmennya. Makanya kita harus membuat komitmen. Kita harus membuat komitmen bahwa saya akan sukses di bisnis NASA. Saya akan konsisten menjalankan bisnis NASA. Kalau perlu kita targetkan. Nah, semangat pagi Klaten. Kalau perlu kita targetkan ya. Misal 3 bulan pertama kita dari jualan, kita bisa upgrade untuk smartphone kita atau HP kita. Nah, nanti 6 bulan pertama mungkin kita bisa beli perabot rumah tangga, mungkin TV, kulkas dan lain-lain. Kita harus buat target, buat impian. Jadi jangan kalau misalkan kita membuat target 3 bulan dari hasil NASA, saya ingin beli HP. Lah ketika sudah tercapai, habis itu kita nggak ada target lagi. Nah, akhirnya bisnis NASA-nya kendor gitu. Tapi kalau kita selalu ada target baru, kita ada kalau orang itu bilang itu setting goal ya. Jadi kita harus membuat set goal itu. Misalkan 3 bulan ini kita buat itu seperti tadi, upgrade HP. 6 bulan pertama kita upgrade laptop mungkin. Terus 9 bulan mungkin kita bisa beli motor dan lain-lain. Mau ada pertanyaan lagi boleh, silakan. Lereng Merapi. Semangat pagi Mbak Runti. Waktunya tinggal kurang lebih 20 menit lagi ya. Mbok teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah. Selamat pagi Pekalongan. Salam kenal juga.
Semangat Pagi Medan. Nah, oh ya, mohon maaf ya, tadi harusnya itu jadwal live-nya itu jam 13. Tapi karena ada downline yang datang, jadi saya tunda sampai jam 3. Nah, 15 menit lagi. Nah, tukang ngopi nyari duit cuman hobi. Nah, ya karena saat ini sudah bisa menikmati, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari bisnis NASA saat ini untuk yang sudah diamond ke atas itu sudah bisa menikmati hasilnya. Hasil dari merintis. Nah, Mas Roydin, terkadang saya down ketika hasil di akhir bulan belum bisa maksimal seperti target awal bulan. Misal bulan Juni target SM, di akhir bulan poin belum tercapai, kemudian agak loyo. Nah, karena merasa belum maksimal. Bagaimana cara menjaga semangat ini, Plan? Cara menjaga semangat yaitu tadi, kita harus rutin konsultasi. Nah, jadi kita membuat jadwal konsultasi sendiri. Jadi kalau misalkan setiap hari Selasa, misal 2 hari sehari, kita buat jadwal dengan upline. Nah, terus kita jangan lewat telepon, jangan lewat WhatsApp, tapi datang ke rumahnya. Ibaratnya kita ngecas, kita itu harus masukkan colokan cas kita itu ke listriknya gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngecas, kita cuma dilihat gitu, sama kalau kita mau konsultasi, usahakan kalau yang deket itu datang ke rumahnya. Plan, saya mau konsultasi, kira-kira nanti jam 5 sore ada di rumah enggak? Nah, kalau misalkan upline sudah mengiyakan, teman-teman harus sesuai jadwal, tinggal datang, nanti konsultasikan, apa yang mau ditanyakan tanyakan. Nah, itu insya Allah semangat kita akan terus semangat. Nah, biasa kita nggak semangat itu karena apa? Karena kita jarang ngumpul dengan orang-orang NASA. Bahkan kita cenderung ngumpul dengan orang-orang di luar NASA. Nah, kayak pertanyaan selanjutnya ya, Plan masih bingung dalam mengisi materi, apakah setiap malam kita harus share materi ke grup, apakah tidak jenuh, Plan? Untuk kita share materi itu tidak harus setiap malam. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang baru, kita share materi itu sebisa kita saja, sebisanya teman-teman dulu. Nah, tidak harus materi yang berat-berat, tidak harus materi yang belum teman-teman kuasai. Itu bisa dijadwal, misal 2 hari sekali, atau misalkan 3 hari sekali materi. Terus nanti di luar hari itu kita gunakan untuk sharing-sharing. Nah, jadi nggak harus setiap hari ya. Pak mau tanya, kapan saatnya yang tepat untuk mengikuti KDI? Apa dari distributor atau manajer SM? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, kapan kita bagusnya untuk mengikuti pertemuan? Kalau bisa, begitu teman-teman daftar menjadi distributor, itu segera ikuti pertemuan yang diadakan oleh sponsor atau upline. Nah, misalkan home sharing, itu harus ikut. Nah, setelah ikut home sharing, ada yang namanya pertemuan NDO atau One Day KDI atau mungkin NDT, itu teman-teman harus ikut. Nah, setelah itu baru KDI Plus. Jadi ada urutannya.
Jadi nggak kalau misalkan teman-teman mau loncat langsung ke KDI Plus itu juga boleh. Yang penting sebelum teman-teman ke KDI Plus, teman-teman sudah upgrade atau mungkin sudah sering sharing dengan sponsor teman-teman. Nah, 1 tahun lebih masih stand di manager. Nah, kalau misalkan teman-teman itu peringkatnya masih tetap ya, wah ini saya sudah 1 tahun 2 tahun kok masih di sini, berarti ada yang salah di teman-teman. Coba perbaiki marketing langitnya, coba perbaiki pengembangan diri teman-teman. Kira-kira saya sudah mengembangkan diri apa belum gitu. Kadang kita merasa, wah saya sudah melakukan ini, tapi marketing kita di belakang itu ada yang kurang. Bagaimana meyakinkan downline yang sering down karena gagal closing? Nah, sebenarnya kalau gagal closing itu dulu saya juga sering ya. Saya sering gagal closing. Bahkan dulu sudah ada yang minta nomor rekening. Mas saya minta nomor rekeningnya. Nanti hari ini saya transfer. Oke, saya kirim. Rekening sekian atas nama Rohidin. Nah, setelah 1 jam kemudian orangnya konfirmasi, Mas saya sudah transfer. Terus ngirim bukti transfer. Dan begitu saya buka gambar bukti transfernya, ternyata rekeningnya lain. Dan ternyata itu penjual kristalik yang lain. Dulu sering sekali seperti itu. Oh Mbak, maaf, ini Mbak transfernya kok mungkin teman jualan saya, mungkin Mbak ya. Coba konfirmasinya ke Mbaknya, jangan ke saya. Oke, saya fokus ke yang mau saja, yang sudah transfer ke saya. Karena waktu saya jualan itu dalam per hari itu yang chatting, yang tanya-tanya di BB itu bisa 50-100 orang. Nah itu yang chatting tanya-tanya. Closingnya per hari itu bisa 10, kadang 15. Nah, kalau sama member dulu awal-awal itu kalau sama member bisa 200-300 piece itu kiriman dalam 1 hari. Jadi kalau misalkan gagal closing itu ya itu bagian dari bisnis, kita nikmati gitu. Nah ini bagian dari jualan seperti ini, kita nikmati saja. Kalau kita saat ini sudah gagal closing, insya Allah besok kita akan closing beneran. Nah, kita beri semangat saja downline yang gagal closing. Bagaimana meyakinkan pembeli tapi selalu down, gagal closing? Kalau untuk meyakinkan pembeli itu kita upgrade dari komunikasi kita. Komunikasi kita perbaiki. Misalkan ada yang tanya, Mas saya mau tanya untuk produk kristalik itu harga berapa ya? Kita jangan langsung tanya, kita jangan langsung jawab harga sekian gitu kan. Kita jawab dulu, maaf Mbak, keluhan Mbak itu seperti apa? Keluhan Mbak itu apa? Nah, kalau nanti sudah, oh ini keluhan saya seperti ini, baru kita kasih, oh iya Mbak, ini manfaat kristalik seperti ini, untuk harga sekian. Nah, jadi kita ada tambahan-tambahan dalam kita berkomunikasi agar calon konsumen kita itu bisa lebih nyaman. Cara paling mesra untuk membangunkan member yang mati suri plan agar bangkit lagi. Nah, cara paling mesra ya kita buktikan dengan kesuksesan kita sendiri, bener nggak? Kalau kita sudah sukses, insya Allah downline kita yang mati suri itu akan bangkit sendiri. Tanpa kita suruh, dia akan bangkit sendiri. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jangan terpaku karena keterbatasan kita. Nah, ganteng Mas.
terkadang saya bingung apa yang akan saya konsultasikan, bagaimana cara mengatasi kebingungan saya ya Mas. Gampang Mbak Sadia, misalkan Mbak sudah praktek jualan atau mungkin sudah praktek prospek member. Nah, dalam Mbak memprospek orang itu biasanya di lapangan itu ada kendala, atau mungkin dari prospek itu melontarkan pertanyaan yang Mbak belum bisa menjawab. Nah, itu baru dikonsultasikan ke upline. Ini loh Mas, kemarin saya prospek ada pertanyaan seperti ini dan saya di sini blank, nggak bisa menjawab. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya nggak bingung. Plan saya sudah mengikuti seminar KDI tapi masih aja belum semangat, nggak pede. Jadi kalau misalkan untuk lulusan KDI plus ya, untuk lulusan KDI, nah itu orangnya masih malu, masih nggak pedean, terus mau jualan itu takut nggak closing dan lain-lain. Itu teman-teman harus mengulang. Misalkan materi ini konsultasi dengan upline, plan saya harus mau mengulang materi ini. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa, mungkin belajar di rumah, tetap belajar di rumah. Tapi kalau belajar di rumah kendalanya itu nggak ada yang membimbing. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah saya kok biar nggak malu gimana ya, coba ke tempat upline. Nanti dari upline pasti akan disarankan. Atau bisa juga teman-teman membuat home sharing yang pesertanya mungkin satu atau dua orang dulu. Nah, di situ baru teman-teman latihan ngomong ya sebisa teman-teman saja. Nah, kalau di 1-2 orang nanti teman-teman sudah lancar, baru tambah lagi peserta home sharingnya, tambah lagi, besoknya lagi tambah lagi. Nah, insya Allah kalau konsisten seperti itu, pasti teman-teman akan bisa belajar ngomong di depan orang. Dulu saya juga sama, kalau ngomong di depan orang itu gemeter, dredeg ya, dredeg, terus bingung, blank pokoknya, apa yang mau saya omongin gitu kan. Tapi setelah upgrade, setelah mengembangkan diri, walaupun masih grogi itu, kalau di depan orang itu masih grogi, itu hanya sebentar saja. Contoh pengembangan diri, apa plan? Pengembangan diri. Nah, itu bisa dari sikap kita. Misalkan sikap kita dengan upline, sikap kita dengan produk, sikap kita dengan PT NASA, sikap kita dengan downline. Nah, banyak orang yang mungkin mutungan atau sedikit-sedikit nesu, kan? Nah, itu di upgrade. Wah, saya harus lebih pokoknya lebih menerima, maksudnya jangan cepat mutung gitu. Contoh seperti itu. Terus upgrade juga ilmu penjualan. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa jualan di Facebook, nah itu teman-teman belajar jualan di Facebook. Nah itu salah satu pengembangan diri. Saya sudah 1 tahun lebih di peringkat SM, sering closing member, tapi semangat timbul tenggelam. Itu gimana ya Mas supaya membangkitkan semangat tim dan sadar akan bisnis? Nah, kalau bisa itu dibuat jadwal home sharing, Mbak. Dibuat jadwal home sharing, nanti dari leader yang di jaringan Mbak itu usahakan untuk belajar ngomong di depan, untuk gantian ngisi materi dan lain-lain. Terus jangan lupa undang upline. Kalau misalkan
teman-teman ada home sharing, terus yang datang kok lumayan banyak misalkan, undang upline, kita edifikasi upline, ini loh upline kita, nanti biar upline yang membangkitkan semangat mereka. Kalau prospek itu sebenarnya kita boleh pendekatan dulu, boleh ngobrol-ngobrol yang lain dulu, boleh, terus baru kita mengenalkan bisnis NASA, itu boleh. Kalau dulu itu saya prospek Mas Adit itu saya nggak mengenalkan, saya juga tidak memprospek, saya hanya kasih lihat bukti transfer. Dulu itu waktu itu masih pakai HP Nokia, itu HP Nokia yang kecil. Nah, itu karena ada notifikasi SMS, itu saya kasih lihat. Karena waktu itu Mas Adit tanya, Mas ini ada SMS, nah, coba buka Mas. Nah, dibuka sama Mas Adit. Oh ini BRI apa ya? Nah, pokoknya BRI ya, aku bilang gitu kan. Nah, terus HP baru diletakkan sudah bunyi lagi. Dalam sehari itu bisa 7-10 kali bunyi, dan itu SMS-nya sama dari BRI. Nah, terus sudah 10 kali baru aku jelaskan. Ini saya dapat transferan dari pembelian Crystal X. Nah, dari situ Mas Adit langsung setiap hari ke rumah saya. Nah, itu tanpa saya prospek. Terus Mas Adit setiap hari datang, terus akhirnya tanya, Mas saya mau ikut, saya mau tahu bagaimana caranya agar saya bisa ikut jualan gitu. Bayar Mas upline gimana caranya biar semangat dan dapat closing dengan banyak seperti Mas 9 hari sampai 50 lebih, mohon bimbingannya. Yaitu upgrade untuk ilmu penjualan, Mbak. Kalau misalkan kita mau closing banyak tapi kita nggak mau belajar Facebook marketing, kira-kira bisa closing nggak? Nah, pasti susah. Kita perlengkapi dulu alat-alatnya, kita perlengkapi, misalkan HP, terus kuota mungkin. Kalau alat sudah lengkap baru kita belajar. Oh ini sekarang lagi ramai di marketplace, kita harus belajar, harus bisa marketplace itu gimana gitu. Nah, oke, mungkin waktunya sudah 1 jam lebih ya. Untuk teman-teman nanti yang belum ikut gabung bisa diputar ulang videonya. Nah, terus simak terus setiap stokis yang live, karena semua stokis itu latar belakangnya itu berbeda. Jadi teman-teman itu bisa belajar dari stokis-stokis itu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, untuk teman-teman yang sudah ikut hadir dan sudah ikut hadir dalam live ya. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan ya. Dan tetap di rumah, jaga jarak juga.